Halo, selamat datang kembali dengan YouTube channel Benaran, Cak. Oke, Kang Bro, kabari semuanya, sampean dari Sabang sampai Merauke, matur nuwun sudah selalu setia dengan Benaran, sudah subscribe, sudah follow, dan yang jelas IWB akan selalu update apapun itu mengenai berita motor, ya, vlog bolehlah sesekali ya. Tapi kali ini IWB akan sedikit membahas mengenai motor terbaru dari Honda, yakni CBR 150R. Ini adalah motor andalan Honda di kelas sport fairing 150 cc. Dan seperti apa sih sebenarnya perombakan untuk versi 2019 yang sudah dirilis hari ini? Oke, simak terus, Cak. Kita akan bahas, oke? Kita akan membahas ya, kita akan bahas pelan-pelan ya. Ya nyon sewu kalau ibu sekarang lagi dodok, Cak, nongkrong di bawah nggak masalah. Karena di bawah ini lebih seger, lebih enak ya. Kebetulan ibu lagi santai saat ini setelah banyak sekali aktivitas ngalor ngidul ya, Kang Bro. Lek boso Jawa nih ngalor ngidul, Cak. Ya kan, golek lah. Golek apa? Udah lupakan. Oke, jadi gini Kang Bro, hari ini, Cak, Astra Honda Motor resmi merilis CBR 150R terbaru. Ini adalah generasi 2019, di mana kita sudah menunggu 3 tahun lamanya dan baru sekarang ternyata Honda merilis. Sebenarnya banyak sekali yang berharap Honda akan melakukan perombakan total ya, seperti fitur-fiturnya juga ditambah. Apalagi kita tahu bahwa kompetitor dekatnya yakni Yamaha R15 sudah menggunakan perangkat-perangkat terbaiknya. Contohnya adalah suspensi upside down, kemudian swing armnya sudah menggunakan model banana, termasuk juga hadirnya hazard. Dan tentu saja banyak berharap supaya Honda yang paling tidak setidaknya merilis sama, Cak, seperti mirip yang dilakukan dengan CB 150R. Jadi perombakan tersebut bisa dibilang lumayan minimalis. Dan tapi jujur, apa yang dilakukan atau yang direvisi oleh Honda adalah beberapa poin yang banyak sekali didengungkan di blog Spears. Apa sih sebenarnya? Sing pertama, Cak. Sing pertama adalah fairing, Kang Bro. Banyak banget dulu yang ngomong iki CBR kok pesek irunge. Fairingnya kok pesek. Sebenarnya kata-kata pesek ini datang setelah banyak sekali yang mengatakan fairing atau windshieldnya ya. Windshield dari CBR 150R ini pendek ya. Jadi itu yang mendasari kenapa banyak banget bulian namanya pesek. Dan ternyata di 2019 ini Honda telah merevisi. Jadi kalau sampai lihat nih di gambar ini, nah nih lihat nih, itu sudah ada perombakan di bagian fairing depan. Nah, fairing depan sudah dirombak dan windshieldnya menjulang tinggi, Cak. Monggo sampai lihat di sini, nah ya kan. Jadi kalau sampai lihat di gambar ini, itu fairingnya tuh sudah tinggi ya. Jadi kalau sampai lihat lekuk mukanya berbeda, tetap mempertahankan headlamp sebelumnya, tapi secara umum ada perbedaan di bagian depan, di mana tidak ada lagi bentuk segitiga ya, tidak ada lagi bentuk segitiga di bagian moncong depannya. Terus windshieldnya atau visornya itu ditinggiin, dan ini lebih normal dibandingkan sebelumnya, jadi bentuknya lebih normal. Emang dulu nggak normal ya, normal sih, cuman peseknya itu, Cak, sih nggak enak di rumah niku peseknya itu. Oke, itu yang pertama. Jadi itu sudah dirombak oleh Astra Honda Motor yang generasi sekarang sudah tidak pesek. Oke, jadi lebih keren. Terus yang kedua, opo meneh, Cak, ternyata Honda tetap mempertahankan model teleskopik untuk suspensi upside down. Nih, saya bisa lihat ini. Nah, tapi ternyata, Cak, teleskopiknya tuh nggak sembarang teleskopik. Jadi mereka atau Honda melakukan gebrakan dengan memberikan preload adjuster. Nah, ini surprise banget. Jujur, ibu juga lumayan terkejut. Honda melakukan perombakan atau menambah fitur preload adjuster. Ya, ini adalah gebrakan yang bisa dibilang lumayan signifikan karena hampir di kelas ini tidak ada sama sekali suspensi depan yang bisa di-adjust kekerasannya. Jadi tidak ada penyetelan kekerasan. Even di kelas 250 cc pun belum ada, Cak. Jadi semuanya pada kondisi default atau standar pabrikan. Namun Honda tidak. Pada generasi 2019 ini Honda memberikan fitur preload adjuster. Ya, ini gebrakan.
Jadi pilot adjuster ini ada 5 level ya, 5 level kekerasan yang bisa sampean setting. Dan pada kondisi default standar itu pada level 3. Jadi 5 itu pada kondisi 3. Pada kondisi ini Honda berusaha untuk mempertahankan kenyamanan. Tapi kalau sampean ingin handling yang mantap, sampean tinggal adjust ya. Jadi tinggal puntir, di situ ada semacam baut. Ya, bautnya itu ya sama kayak big bike lah. Ini sebenarnya ini adalah fitur big bike yang diturunkan ke CBR 150R, hanya menggunakan obeng plus sampai bisa lakukan untuk adjuster atau penyetelan. Ya, jadi di angka 1 itu keras, angka 2 sedikit keras, yang 3 ya tadi medium. Semakin ke atas itu semakin soft. Nah, jadi kalau sampean suka yang nge-track, suka cornering atau suka handling yang mantep, sampean bisa adjust di angka 2 atau 1. Ini akan cenderung keras ya, tapi handlingnya meningkat. Sementara kalau sampean suka kenyamanan, sampean bisa setel ke angka 4 atau 5. Itu lembut. Tapi handling dengan kelembutan tersebut, handling pastinya akan sedikit berkurang kestabilan. Itu sudah umum, sudah jamak secara teknis ya. Itu yang kedua ya. Jadi sampean bisa melakukan adjuster atau settingan preload adjusternya di bagian telescopic suspension. Mungkin upside down looks-nya bagus, tapi kalau secara fungsi, tentu saja dengan adanya penyetelan ini, fitur penyetelan jauh lebih berguna tentunya. Terus yang ketiga, sampean akan mendapatkan perbedaan pada perbedaan atau akan mendapatkan case wheel atau pelek baru. Nah, ya kan? Sampean nggak tahu kalau Honda ternyata pada generasi terbaru ini sudah memberikan case wheel atau pelek yang menggunakan mirip banget desainnya dengan CB150 RX Motion di Thailand. Sama bisa perhatian nih gambar sini. Nah, oke. Jadi sama-sama menganut model Y, tapi ada perbedaan pada shape-nya. Jadi bentuknya itu tidak lagi sedikit serong tapi cenderung lurus. Honda merevisi pada bagian disc brake. Nah, asik kan? Jadi disc brake-nya yang generasi terbaru ini sudah menganut model wave. Ya. Ini sama banget dengan punya CB150R. Versi naked yang sudah dirilis sebelumnya. Bentuknya nggak lagi cuma membulat tapi sudah model wave atau kembang. Secara teknis model kembang ini akan membantu untuk melepaskan panas lebih cepat dibandingkan yang model bulat biasa. Ya, jadi itulah kelebihan dari model wave di luar dari looks-nya ya, bentuknya yang jadi lebih keren. Dan kalau sampean salah satu salah satu owner dari CBR 150R, monggo sampean bisa ganti yang sebelumnya, dan ini plug and play, ini kabar bagus buat sampean. Terus lalu apa lagi? Nah, yang lebih keren lagi adalah ternyata Honda memberikan fiturnya itu disebut sebagai hazard signal emergency. Nah, dia lampu hazard tapi sebagai signal emergency. Panganan opo iki? Tenang Cak, sabar. Jadi gini, kita tahu bahwa beberapa pabrikan sudah merilis model fitur dengan hazard, yang sampai pencet atau geser itu dia nyala di lampu sen. Nah, untuk CBR 150R ini beda, hazardnya tuh nggak seperti itu. Jadi hazard ini konon katanya Honda itu adalah turunan dari fitur Goldwing. Jadi Honda Goldwing itu memiliki fitur ini terlebih dahulu udah punya, kemudian diturunkan kepada yang CBR 150R ini. Dia akan aktif secara otomatis ketika sampai melaju di atas 50 km per jam. Jadi di atas 50 km per jam sampai keber nih, jet, kemudian panic brake, betot, jebret. Pada kondisi panic brake, sistem ABS akan memberikan informasi kepada lampu hazard emergency tersebut. Jadi di atas 50 dan sampai panic brake, sampai betot, nanti otomatis hazard akan aktif secara otomatis. Tapi beda Cak dengan hazard yang ada. Jadi kalau lampu hazard lainnya itu kan lampu sennya kedip lambat gitu ya, seperti lampu sen lah. Jadi hazard yang biasanya itu dia kedipnya mirip dengan lampu sen. Tapi kalau yang untuk emergency signal dari Honda ini hazardnya beda. Jadi dia akan ngeblinking cepet, lap 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 gitu. Jadi setelah sampean betot ya kan, sampean lepas tuh rem, baru dia akan nonaktif. Ini untuk menghindari adanya tubrukan atau ditubruk dari belakang. Tentu saja ini sebuah
bisa dibilang fitur pintar ya, fitur pintar. Dan untuk fitur ini memang tidak ada pada versi standarnya. Jadi untuk yang emergency signal hazard ini hanya ada pada yang ABS, karena harus ada synchronize fitur ya. Jadi ABS ini dia akan memberikan sinyal kepada hazard. Jadi demikian hazard emergency signal. Dan untuk versi standar tidak ada, Cak. Tidak ada. Sepertinya Honda tidak terlalu apa ya, mungkin masih disimpan, Cak, senjata biasa, Cak. Kalau semua dikeluarin ya nanti kalau tidak ada senjata lagi, Kang Bro, ya. Jadi itu namanya strategi marketing, ya. Jadi ya demikian ya. Pertama Yubi akan ulang. Yang pertama adalah headlamp muka depan ya, bentuknya moncongnya dirubah. Kemudian yang kedua sudah menggunakan preload adjuster untuk suspensi depan, termasuk monoshocknya bisa di-adjust dengan level kekerasan. Lalu yang ketiga adalah signal hazard emergency yang Yubi bilang tadi ya kan, itu memang tidak kita tidak bisa pasang karena itu adalah sistem elektronik yang ngatur. Jadi tidak seperti hazard pada umumnya, kalau kita geser dia akan nyala. Ini enggak, dia sensor yang akan bekerja. Jadi kalau sampai panic brake di atas 50 km per jam, dia akan, lampu hazardnya akan nyala secara otomatis dan blinking lap. Terus peleknya udah berubah. Terus kemudian juga disc brake-nya sudah menggunakan kembang atau wave ya, untuk cepat melepas panas. Terus apalagi ya, itu sih secara umum. Jadi itu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Honda untuk generasi terbarunya. Nah, biarlah pasar yang menjawab apakah ini akan bagus buat sampean, ya sampean yang memutuskan, Cak. Terus kabar happy-nya juga buat sampean yang pemilik CBR lama. Ini adalah sebuah informasi yang pasti sampean tunggu, karena kenapa? Ternyata menurut informasi dari Pak Indro dari Teknis Division AHM, Ibu udah tanya apakah bearing baru ini bisa dipasang pada old CBR 150R. Ternyata bisa, Cak. Nah, ini sampean pasti seneng kan? Sampean bisa beli, sampean bisa pasang, dan ini posisinya adalah plug and play. Jadi PNP karena mounting dan dudukannya sama. Oke, jadi demikian ya Kang Bro ya. By the way, project K45N sudah jelas, itu adalah new CBR 150R yang ternyata harapan kita mendapatkan suspensi upside down belum dikasih ya sama Honda. Sepertinya Honda melihat bahwa belum perlu. Begitu juga dengan swing armnya masih model kotak, tidak banana style. Melihat seperti itu, sepertinya Honda juga melihat bahwa mungkin masih belum perlu, karena CBR 150R ini cukup laris, masih the best seller untuk 150cc sport fairing. Dan CBR 150R ini kelebihannya memang nyaman ya. Dan gimana dengan engine-nya? Engine masih tetap sama, Cak, tidak ada perombakan sama sekali. Jadi kalau sampai nanya gimana Kang Iwan dengan engine, ora ana sing beda, Cak, podo ae. Jadi masih yang seperti dulu, near square yang powernya di kisaran 17 sekian PS ya. Oke, Cak, semono wae, matur nuwun ya. So, sekilas mengenai new CBR 150R. Oh ya, ABS-nya dual channel, Cak ya. Jadi sudah depan belakang, nggak hanya depan. Ini juga perlu informasi ke sampean. Ya wis Kang Bro, ngono wae, Cak, wis kaken khotbah IWB ya. Yang penting sampean tahu bahwa sekarang Honda CBR 150 sudah rilis, dan sampean hanya tinggal tunggu beberapa hari, karena sekarang sudah dirakit produknya. Dan pasti semingguan pasti sudah didistribusi ke beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa pulau seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua nyusul. Matur sudah menonton video Iwan Banaran. Jangan lupa sampean like, share, dan subscribe nih ya. IWB juga punya blog iwanbenaran.com. Jadi setiap hari IWB selalu update. Dan jangan jelas, Cak, sampean halus like, share, dan subscribe. Yang penting subscribe lah, nggak usah like, nggak apa-apa lah. Subscribe, nggak subscribe samplok sandal solo. Itu yang penting, Cak, biar WB makin semangat. Ya ngono wae. Matur nuwun sudah menonton video Benaran. Jangan lupa sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting ya. Sholat 5 waktu jangan pernah tinggalkan, karena itu yang paling penting. Ya, semoga kita selalu sukses sama-sama di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.